Hai Sobat Mikom. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Saya Diana Julianti dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 15 teori komunikasi. Pada dasarnya, teori digunakan untuk memahami realitas sekitar. Teori komunikasi dapat membantu teman-teman untuk merumuskan masalah penelitian bagi yang sedang menyusun skripsi. Nah, Sobat Mikom, penasaran gak sih ke-15 teori komunikasi itu ada apa saja? Simak video ini sampai selesai ya. Teori pertama adalah teori agenda setting. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting adalah teori yang berfokus pada efek yang dihasilkan media kepada pendengar. Contohnya, jika suatu media secara konsisten memberitakan konflik Israel-Palestina, masyarakat cenderung menganggap konflik tersebut sebagai isu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari isu-isu yang lain. Teori komunikasi kedua adalah teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori komunikasi massa yang menjelaskan pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku penonton dalam jangka panjang. Teori ini menjelaskan bagaimana penonton televisi membangun persepsi tentang dunia nyata berdasarkan apa yang ditampilkan di televisi. Teori kultivasi pertama kali dikenalkan oleh George Gardner pada tahun 1960 melalui studi Cultural Indicator. Contoh teori kultivasi adalah penonton yang sering menonton acara-acara yang mengandung tayangan kekerasan, memiliki pola pikir bahwa perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan di televisi mencerminkan kejadian di sekitarnya. Teori yang ketiga adalah teori jarum suntik. Teori ini diperkenalkan oleh Harold Laswell sekitar tahun 1927. Inti dari teori ini adalah pesan yang disampaikan oleh media langsung mempengaruhi pemikiran setiap individu dan pesan yang dikemas oleh media sengaja dirancang untuk memperoleh respons atau tanggapan yang diinginkan. Contoh teori ini adalah penggunaan televisi untuk menayangkan program yang menonjolkan tokoh politik tertentu agar banyak masyarakat terinfluence dan memilihnya di pemilu. Teori komunikasi yang keempat ada teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Everett Michel Rogers pada tahun 1962. Teori ini memaparkan bahwa inovasi dapat tersebar melalui saluran media massa yang kuat dan hal ini memiliki berdampak dalam membujuk massa untuk mengadopsi inovasi yang dikomunikasikan tersebut. Contohnya adalah adanya aplikasi Gojek yang dipromosikan di media massa seperti Instagram, lalu masyarakat banyak yang menggunakan aplikasi tersebut hingga saat ini. Selanjutnya, teori kelima adalah teori efek persuasi. Teori efek persuasi oleh Albert Bandura mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Contohnya adalah iklan yang ada di media sosial. Teori keenam adalah teori nativisme. Chomsky adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Contoh teori ini adalah seorang ayah yang pintar dan cerdas ketika memiliki anak, kemungkinan besar anaknya juga pintar dan cerdas. Teori ketujuh ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori inokulasi ini juga teori komunikasi yang bertujuan melindungi sikap atau keyakinan dari pengaruh negatif. Contohnya adalah misalnya pesan inokulasi yang dirancang untuk mencegah remaja merokok. Teori ke-8 yaitu teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat.
Spiral of Silence menjelaskan bagaimana terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1974. Contoh teori ini adalah dalam pemilu atau kampanye politik, seseorang mungkin tidak menyampaikan pendapatnya jika ia merasa tidak sejalan dengan mayoritas. Teori komunikasi ke-9 adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Contoh lain teori ini adalah ketika seorang influencer mempromosikan produknya kepada pengikutnya. Teori selanjutnya yaitu teori connectionism. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Teori komunikasi ke-11 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Contoh teori belajar sosial adalah ketika seseorang meniru perilaku orang lain seperti orang tua atau tokoh terkenal. Teori ke-12 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Contoh teori norma dan budaya adalah dalam beberapa budaya, bahasa tubuh dapat memiliki makna yang berbeda-beda, seperti mengangguk kepala yang berarti ya dalam budaya Barat, tetapi dapat berarti tidak dalam budaya Bulgaria. Teori komunikasi ke-13 adalah teori komunikasi Lasswell. Teori ini dikembangkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948. Teori ini adalah model komunikasi yang menekankan pada 5 elemen utama. Siapa atau who, mengatakan apa, says what, melalui saluran apa, in which channel, kepada siapa, to who, dan dengan efek apa, with what effect. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proses komunikasi secara keseluruhan, termasuk komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Contoh teori ini adalah analisis siaran berita di televisi. Siapa yang berbicara, apa yang mereka katakan, saluran apa yang mereka gunakan, untuk siapa, dengan efek apa. Teori ke-14 yaitu teori use and gratification adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana penggunaan media secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini dikemukakan oleh Katz, Lamler, and Gurevich pertama kali pada tahun 1974. Teori ini menekankan bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam proses komunikasi. Contoh teori use and gratification ini adalah ketika seseorang menggunakan media sosial untuk mencari hiburan atau informasi. Teori ke-15 atau teori yang terakhir adalah teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial diperkenalkan oleh Dalmas Taylor dan Irwin Altman
Raymond pada tahun 1973. Dalam teori ini membahas mengenai perkembangan kedekatan di dalam sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial menjelaskan mengenai pengungkapan diri yang merupakan proses berbagi tingkat informasi dari dangkal sampai lebih intim atau pribadi. Contoh teori ini adalah perkembangan persahabatan antara dua mahasiswa baru yang bertemu pada orientasi kampus. Nah, sekarang Sobat Mikom sudah tahu kan ke-15 teori komunikasi itu ada apa saja? Ternyata teori komunikasi itu banyak juga ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua Sobat Mikom. See you in next video and bye-bye!